anak soleh yang mendoakan dia. Jadi yang namanya anak nggak ada mantannya. Ketika orang tua sudah meninggal dunia, kamu kalau meninggal dunia, tiap anak sholat, tiap anak baca Quran, tiap anak sholawatan, tiap anak hadir di majelis taklim semacam ini, maka pahalanya dia ikut mengalir ke dalam alam kubur orang tuanya. Nggak usah amin, saya nggak lagi doa. Saya lagi ngasih tahu kamu bahwa kalau kamu meninggal dunia, kamu ninggalin anak yang berbuat kebaikan, pahala anak tersebut mengalir ke dalam alam kuburmu. Enak. Orang punya anak tuh enak, dengan syarat anaknya soleh. Makanya kenapa di situ Nabi pakai nyebut anak soleh, sebab yang akan mengalirkan pahala ke dalam kubur orang tua hanyalah anak yang soleh. Mudah-mudahan kita dijadikan anak-anak yang soleh buat orang tua kita. Dan yang punya anak di sini mudah-mudahan anak-anaknya jadi anak yang soleh-soleha, biar bisa mengalirkan pahala ketika dirimu sebagai orang tuanya sudah masuk dalam alam kubur nanti. Jadi ini Bu nih, umi saya udah meninggal dunia 2 tahun lalu. Ini setiap saya ngajar, umi saya ikutan dapat pahalanya. Enak banget kan? Itu enaknya dapat anak yang mudah-mudahan bisa terus mengalirkan pahala. Hubungannya panjang, tak terpisah dengan kematian. Kalau hubungan suami istri masih banyak yang terpisah dengan kematian. Kamu nih nikah sama seorang laki-laki soleh, baik, sayang sama kamu, kamu pun sayang dan cinta sama dia. Satu waktu dia meninggal dunia, hubungan masih terus panjang apa enggak nih Ustazah? Iya, kecuali kalau kamu nikah lagi. Begitu kamu kemudian nikah lagi, hubungan antaramu dengan suami sudah terputus, kamu sudah bukan lagi istrinya. Dalam artian nggak bisa lagi kamu dianggap sebagai istri yang kelak di hari akhirat akan bersama-sama menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustazah, di akhirat kita boleh apa enggak tuh milih? Saya waktu hidup di dunia pernah nikah 4 kali Ustazah, boleh nggak tuh saya milih Ustazah? Suami saya yang duluan masuk surga yang mana saya mau ikut sama dia? Nggak bisa. Dengan yang paling akhir, teman-teman, dengan yang paling akhir. Itu sebabnya kenapa banyak dari perempuan-perempuan solehah ketika suaminya yang soleh meninggal dunia memilih untuk tidak menikah lagi. Karena memang hubungan itu selain urusan orang tua, anak, saudara sama saudaranya itu masih bisa putus, masih ada ceritanya jadi mantan suami, ada apa nggak ada? Mantan mertua, ada apa nggak ada? Ada. Mantan ipar, ada apa nggak ada? Mantan ibu, nggak ada. Mantan kakak, nggak ada. Hubungannya panjang sampai ke akhirat, yang menjadi penyebab keberadaan kita di atas muka bumi ini. Karenanya Allah ngasih aturan-aturan bagaimana kita kepada orang tua kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wa wasainal insana biwalidayhi, dan kami Allah berpesan kepada anak manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi Dek, dengerin saya. Kak, dengerin saya. Urusan kamu berbuat baik sama orang tua itu bukan tergantung siapa orang tuamu. Enggak, Ustazah, saya punya orang tua nih nggak soleh. Orang tua saya nggak sholat, Ustazah. Misalnya, orang tua saya suka judi, Ustazah. Orang tua saya hidupnya berantakan, Ustazah. Apakah saya sudah tidak wajib lagi untuk berbakti kepadanya? Tetap wajib. Karena urusannya bukan membalas kebaikan orang tua sebagaimana orang tuamu telah berbuat baik padamu di masa kecil, kamu harus berbuat baik padanya. Enggak gitu urusannya, enggak gitu. Allah enggak lagi bilang orang tuamu telah menyayangimu maka sayangilah dia di masa tuanya. Enggak gitu. Enggak gitu. Saudara sekalian saya muliakan, Allah mengatakan tentang orang tua kita, wa wasainal insana biwalidayhi, aku Allah berpesan kepadamu berbuat baiklah kepada orang tuamu. Siapapun orang tuamu, ikutilah pesan Allah padamu, berbuat baiklah kepada orang tuamu. Pesan Allah teman-teman, pesan Allah. Allah kalau udah pesen kita nggak bisa sanggah. Pesanan Allah kok, kerjain aja. Kalau orang tua kamu soleh, ibu kamu solehah, bapak kamu soleh, alhamdulillah. Gampang kamu baktinya, gampang kamu berbuat baik padanya, alhamdulillah. Tapi andai pun orang tua kamu fasik, andai pun orang tua kamu bukan orang yang soleh, bukan yang solehah, tetaplah berbakti padanya. Jangan sakiti hatinya, berbuatlah kebaikan kepadanya, sebab Allah berpesan padamu untuk kamu berbakti padanya. Artinya bapak kamu, ibu kamu jadi ujian bagimu yang harus kamu jalani dengan penuh kesabaran. Kalau kamu punya orang tua soleh-solehah, artinya dua orang tuamu adalah kenikmatan yang harus kamu hadapi dengan penuh kesyukuran. Kamu bersyukur punya orang tua yang soleh-solehah. Bagian dari syukurmu adalah kamu berbakti kepadanya. Tapi kalau orang tua kamu nggak soleh, bapak kamu sholatnya aja berantakan, ibu kamu sampai udah segitu tua belum mau nutup aurat, kerjaan yang tidak diperkenankan dalam Islam, misalnya gitu. Misalnya, teman-teman sekalian, artinya orang tuamu adalah ujian bagi kehidupanmu. Kamu harus menjalaninya dengan penuh kesabaran. Sabar. Cara sabarnya, jangan sakiti hatinya, tetaplah berbuat baik padanya. Doakan orang tuamu tersebut agar semoga di akhirat nanti Allah berkenan mengampuni mereka.
agar sebelum kematiannya Allah anugerahkan kepada mereka taubat, membuat Allah Subhanahu wa taala mengampuni segenap dosa-dosa mereka. Gitu. Orang tua punya nilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad pernah mengatakan, memandang wajah ibu dengan pandangan penuh rahmat, dengan pandangan penuh cinta, lebih Allah sukai daripada saat kamu memandang Ka'bah. Kita mandang Ka'bah, sekali pandang pahalanya kayak 1 tahun ibadah. Makanya ada seorang kiai pas lagi pertama kali lihat Ka'bah sama murid-muridnya merem melek. Muridnya sebelah nanya, "Kiai kenapa? Kelilipan Kiai?" "Enggak." "Terus kok merem melek begitu, gimana tuh?" "Kan ada hadisnya tuh nak, melihat Ka'bah sekali kehitung ibadah setahun. Jadi biar dihitung banyak kan, setahun, merem lagi 2 tahun, 3 tahun. Ka'bah di Mekah, untukmu yang punya ibu masih ada di atas muka bumi ini, adalah saranamu buat ibadah. Pandangi wajahnya dengan penuh cinta, nggak usah pakai meremlek. Pandangin wajah ibumu dengan sepenuh cinta, doakan kesehatannya, doakan kebahagiaan hatinya. Allah menyukaimu, dianggap ibadah di sisi Allah bahkan lebih daripada saat kamu memandang Ka'bah. Alhamdulillah, Ka'bahnya nggak jauh-jauh. Buat yang masih pada punya ibu, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ketika ibu saya masih ada, seingat saya nggak pernah ngomong kasar. Seingat saya nggak pernah secara sengaja menyakiti hatinya, nggak pernah. Secara sengaja ya, kalau kemudian beliau sakit hati untuk sesuatu hal yang saya nggak sengaja, wallahu a'lam. Saya berharapnya mudah-mudahan nggak pernah begitu. Ketika beliau meninggal dunia nih, kayak udah 2 tahun bahkan dari sekarang, saya nyesel. Saya nyesel bukan karena saya pernah ngomong kasar, apalagi ngomong kotor tuh, menyakiti hatinya gitu, enggak. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, seingat saya nggak pernah melakukan itu semuanya. Saya nyesel karena kurang banyak waktu saya untuk pijit-pijit kakinya, cium-cium tangannya, peluk-peluk tubuhnya. Kurang banyak waktunya saya memandangnya dengan cinta. Kurang banyak waktunya saya bilang sama umi saya betapa saya bahagia memilikinya. Kurang banyak waktunya. Nyesel jadinya. Untukmu yang masih ada, ayo jangan sampai nyesel. Dan untukmu yang mungkin kemarin-kemarin pernah mengatakan hal-hal yang sengaja untuk menyakiti hati orang tuamu, mumpung mereka masih ada, segeralah meminta maaf kepada mereka. Ridha Allah ada pada keridhaan orang tua, murka Allah pun terletak pada kemurkaan orang tua.
Allah tuh cemburunya sama orang tua dari disakiti sama anaknya sampai bilang wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan pernah berkata sekedar ah kepada orang tua. Jangan bentak, jangan keras. Ucapkanlah kepada kedua orang tuamu qaulan karima, ucapan yang dermawan. Kayak apa tuh ucapan yang dermawan? Teman-teman sekalian, kamu nih ada di sini yang jadi istri kan? Banyak kan? Betul gak? Satu hari suami kamu bilang kayak begini nih, saya seneng banget jadi suami kamu, makasih ya. Gak ada siapapun yang lebih saya sayangi, gak ada perempuan manapun yang lebih saya sayangi daripada kamu. Yang sehat-sehat, saya sayang sama kamu, saya cinta sama kamu. Misal suami kamu ngomong begitu, misalnya. Atau misalnya nih, ini kalimat yang pernah saya dengar dari seorang lelaki soleh terhadap istrinya. Dia bilang, saya dari sejak di dunia ini selalu minta sama Allah untuk nanti di surga nggak usah dikasih bidadari, cukup kamu yang jadi pendamping saya. Ada salah satu hubabah, anaknya bercerita kepada saya tentang ayahnya. Saudara sekalian, ini cuman andai ya, saya tahu suami kamu nggak pernah ngomong gitu. Orang di dunia aja sibuk cari-cari bidadari yang lain. Tapi andai, ini andai doang, andai. Kalau andai berandai-andai kan nggak apa-apa ya, nggak? Gratis. Kamu berandai-andai suamimu ngomong kayak begitu, ama kamu dikasih uang 100.000, senengan mana? Hah? Senengan yang pertama itu kan, senengan suami ngomong kalimat seperti itu daripada 100.000, bukan? Kalau 1.000.000, senengan mana suami ngomong begitu sama kamu dikasih uang 1.000.000? Senengan mana? Masih yang pertama. Kalau dibandingkan suami kamu ngomong gitu dengan kamu ditransfer 10 juta, ini saya mau sampaikan bahwa sebagian kata-kata itu bahkan lebih bernilai daripada uang jutaan rupiah. Itu sebabnya kenapa Allah ketika mengatakan wa qul lahuma qaulan karima, maka katakan kepada kedua orang tuamu ucapan-ucapan yang dermawan, ucapan-ucapan yang nilainya bahkan lebih daripada saat kamu memberi uang sekalipun kepadanya. Umi saya dulu suka tanya gitu kan, kamu mau minta didoain apa? Saya suka jawab, saya minta Umi doa biar Umi sehat. Umi saya nanyain doa buat saya malah doain Umi biar Umi sehat. Karena
kesehatannya Umi, kebahagiaannya Umi itu sangat berarti bagi saya. Kata-kata yang semacam itu ketika kamu menyebutkannya dengan sangat tulus, tentu akan membuat orang tua merasa bahagia memilikimu lebih daripada saat kamu transfer kepada orang tuamu. Saudaraku sekalian saya muliakan, itu yang Allah pesankan kepada kita. Wa kullahuma qaulan karima. Ucapkan kepada orang tuamu ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang dermawan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita anak yang berbakti kepada orang tua kita. Sebab andai pun ibadahmu banyak, andai pun, yang mana saya tahu nih kalau dari muka-mukanya ala kadar semua ibadahnya nih. Andai ibadah kamu banyak, punya sholat malam tiap malam 100 rakaat, andai doang. Punya bacaan Quran tiap malam 10 juz, andai. Kebanyakannya kan boro-boro juz Quran. Saya tiap hari ustazah 2 juz, juz jambu, juz mangga. Saudaraku sekalian saya muliakan, andai kamu tiap hari puasa sunnah, andai kamu punya sedekah yang sangat banyak, tapi orang tuamu tidak ridho padamu, Allah pun tidak ridho padamu. Kita semuanya sudah diberitahu pelajarannya di zaman hidupnya Nabi kita Muhammad, di masa para sahabat Nabi kita Muhammad. Seorang laki-laki bernama Alqamah hidup sezaman sama Nabi, memandang wajah Nabi, sholat berjamaah dengan Nabi Muhammad, ikut pergi perang bersama dengan Nabi, membantu Nabi dalam berdakwah, membantu Nabi membuat masjid beliau yang mulia, Masjid Nabawi sana. Kurang apa pahalanya sahabat? Saudariku sekalian saya muliakan, satu waktu dia sakaratul maut, rohnya nggak bisa keluar. Ini tanda orang soleh nih. Orang soleh tuh kalau masih ada kaitan sama dosa, sengaja sama Allah dibikin sakaratul mautnya berat, biar dia tidak meninggal dunia, melainkan sesudah seluruh dosa-dosanya, terutama dosa-dosa besarnya, telah Allah ampuni. Gitu maksudnya. Meskipun kita akan meminta kepada Allah, semoga Allah khaffif alaina fi sakaratil maut, Allah ringankan sakaratul maut kita insyaallah, amin ya rabbal alamin. Semoga sebelum sakaratul maut dosa-dosa kita diampuni semua sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu nggak usah nunggu sampai nanti-nanti, dari mulai sekarang dah, ya Allah ampuni aja semua dosa-dosa kami, amin. Akhirnya orang-orang di sekitar situ kesian sama dia, ditalkin la ilaha illallah, nggak bisa juga. La ilaha illallah, kayak ada batu gitu di lisan dia. Akhirnya beberapa orang kesian, pergi ke rumah Nabi Muhammad, ya Rasulullah, Alqamah fi naza', Alqamah ini lagi naza' ya Rasulullah, tapi rohnya gak keluar-keluar. Nabi faham segala urusan, teman-teman. Nabi kita itu orang pinter, paling pinter. Kenapa? Sebab yang paling dekat sama yang maha tahu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah zat yang maha tahu, Nabi Muhammad yang paling dekat dengan sumber pengetahuan. Karenanya
Nabi ngerti segala macam urusan. Nabi tidak datang untuk mentalkin dia, enggak. Nabi enggak datang buat doain dia, enggak. Nabi juga enggak yang di rumahnya Nabi Muhammad doain enggak. Nabi malah justru bertanya, alahu abawan, orang tuanya masih ada? Sisa ibunya Rasul, ayahnya udah meninggal. Oh, kalau kita datanglah ke rumah ibunya, mintakan ridho untuk Alqamah. Datang tuh temennya ini, kesian ngelihat dia kondisinya seperti itu, datengin ibunya, Bu, anak ibu lagi nazak sakaratul maut, Bu, tapi rohnya nggak keluar. Saya datang ke rumah Nabi Muhammad, sama Nabi dibilangin, katanya ibunya biar ridho pada dia. Sang ibu bilang, maaf, bukan berarti nggak nurut sama Nabi, tapi saya sebagai ibu terlanjur sakit hati. Bu, ridhoi anakmu. Enggak, saya enggak ridho sama dia. Bujuk-bujuk enggak bisa juga. Datang lagi ke rumah Nabi. Nabi pun berangkat ke rumah Alqamah. Lihat kondisinya, Nabi enggak berbuat sesuatu, Nabi enggak doain, Nabi enggak talkinin, enggak. Karena sekali lagi Nabi ngerti urusan, faham. Masalahnya bukan sama Nabi Muhammad kok. Masalahnya bahkan bukan sama Allah SWT. Kalau masalahnya dosa antara dia sama Allah, Nabi bisa memohonkan syafaat kepada Allah SWT. Ini masalahnya sama hati seorang perempuan yang melahirkan dia. Nabi dibilangin, panggilkan ibunya kemari, katakan padanya Nabi Muhammad ingin berjumpa dengannya. Ibunya dipanggil sama Nabi, Nabi pengen ketemu sama ibu, panggil ke rumahnya Alqamah. Ibunya datang bukan karena mau nengokin anaknya, enggak, karena dipanggil sama Nabi Muhammad. Orang dipanggil sama Nabi itu harus datang, nggak boleh nggak datang. Nggak datang langsung putus sama Allah SWT. Karena Nabi adalah utusan Allah. Man yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Taat kepada Rasulullah berarti taat kepada Allah. Datang si ibu, takut Islam dia. Begitu nyampe, dia samperin, nabinya lagi di dekatnya Alqamah. Sini Bu, anak ibu nih. Iya Rasul. Kesian ya Bu. Enggak Rasul. Ibu sakit hati sama dia. Iya Rasul, sakit hati saya Rasul sama dia. Emang kenapa Bu? Hebat ya Nabi itu ya, pintar banget. Makanya orang kalau deket sama Nabi tuh hidupnya enak, hidupnya enak. Jadi ngerti mesti ngapain, ngerti mesti ngomong apa, ngerti mesti memutuskan apa. Karena Nabi tuh begitu. Terus dibilangin, emang kenapa gitu Bu? Rasul, dulu nih dia Rasul, anak yang baik mas saya. Sebelum dinikah, begitu dia nikah Rasul tuh sama bininya nggak tahu apaan aja tuh yang dicekokin sama dia. Nggak ngerti sih Rasul. Istrinya tuh bilangin apa nih sama anak saya nih. Ampe Rasul, saya sih nggak ngarepin apa-apa ya Rasul, tapi bahkan sampai saya sakit dia nggak nengokin saya, keadaannya seperti apa dia nggak mau peduli. Anak macam apa itu Rasul? Saya sakit hati sama dia. Perhatian buat para istri,
Jangan suka menghalangkan suamimu untuk berbakti kepada ibunya. Jangan. Apalagi kamu punya anak. Jangan. Jangan ya Dek ya. Jangan pokoknya. Tiap kali suami bilang saya mau kasih sama ibu, ibu mulu. Ibu terus. Saya ini kan ibu buat anak-anak kamu. Masya Allah. Nggak gitu. Yang hadir di majelis nggak gitu modelnya. Kamu akan ikut juga memuliakan seorang perempuan yang menjadi ibu bagi suamimu itu. Jangan cuma mau sama anaknya, nggak mau sama ibunya. Masa cuma mau sama anaknya, nggak mau sama ibunya? Dia nggak akan ada di atas muka bumi ini tanpa keberadaan ibunya. Muliakan. Oh jadi gitu Bu. Tapi kan sekarang kayak gini ya Bu kondisinya. Kata Nabi, udah maafin aja Bu. Enggak Rasul, enggak. Walaupun dia kesakitan kayak gitu tuh Bu, enggak Rasul, biarin aja dia kesakitan, tahu rasa. Nabi berusaha bujuk dia gitu, tapi tetep aja tuh ibu rupanya udah terlanjur besar gitu, tebel kesakitannya, lukanya nih dalam. Nabi kemudian bilang sama para sahabat-sahabatnya, gimana nih Rasul, nggak bisa juga. Yaudahlah, nggak ada jalan lain kata Nabi, ayo kumpulin kayu bakar depan rumah dia. Beneran Rasul? Kumpulin dah kayu bakar. Kumpulin kayu bakar depan rumah dia. Habis itu terus Nabi Muhammad keluar, udah kayu bakarnya udah banyak. Nyalain apinya, kayu bakar banyak, nyalain api. Ketika apinya udah tinggi nih, Nabi kemudian bilang, siniin alkomahnya. Ibunya mulai panik, mau diapain Rasul? Bakar aja Bu, biar mati juga. Emang beneran dibakar Rasul? Dibakar amat nih Rasul. Masalahnya nggak mati-mati Bu, kalau dibakar kan mati juga. Tapi emang mesti dibakar banget gitu Rasul? Ya kan ibu nggak mau maafin dia jadinya nggak mati-mati Bu. Kecuali kalau ibu memaafkan dia. Masih mikir ibunya. Kata Nabi, bawa alkomah kemari, bawa alkomahnya, udah mau dilempar tuh. Jadi saya maafin dah Rasul, saya maafin. Lakinu kata Nabi Muhammad, sekarang talkin dia. Begitu ibunya bilang saya maafin, enggak pakai ditalkin. Jenazah tersebut, maksudnya Alqamah langsung bilang la ilaha illallah, meninggal dunia. Masya Allah. Segitunya dia sahabat Nabi, ketemu sama Nabi, berjuang bersama Nabi, ikut bangun masjidnya Nabi. Kurang apa tuh sedekah jariahnya, iya kan? Tapi tanpa keridhaan orang tua enggak ada artinya apa-apa. Nah, kamu siapa sampai kamu merasa bahwa tanpa keridhaan orang tua pun kamu akan tetap selamat dunia sampai akhirat? Enggak ada ceritanya. Yuk belajar buat jadi anak yang berbakti sama orang tua. Insya muliain, niatin.
niatin, ya Allah, di sisa hidup kedua orang tua saya, ya Allah, saya niat pengen jadi anak yang berbakti kepadanya, pengen jadi anak yang membahagiakan hatinya, pengen jadi anak yang orang tua seneng memiliki anak seperti saya. Minta sama Allah, niat sama Allah, ya Allah, bantu saya biar bisa jadi anak yang berbakti sama orang tua saya. Bantu saya, ya Allah. Kalau kamu istri, ya Allah, saya minta padamu, bantu saya buat jadi istri yang soleha. Kalau kamu seorang ibu, ya Allah, saya minta padamu, bantu saya biar bisa jadi ibu yang baik bagi anak-anak saya. Doa bikin kita jadi nggak sombong, sebab kamu nggak bisa jadi anak berbakti kecuali dengan izin Allah. Maka mintalah pertolongan kepadanya. Minta. Itu orang tua yang pertama, penyebab keberadaanmu di atas muka bumi ini. Orang tua yang kedua adalah penyebab kenaikan akalmu. Jadi kenal sama Allah, jadi kenal sama Rasulullah. Penyebab keberadaan imanmu, kebaikan-kebaikanmu. Kamu jadi ngerti caranya ibadah kepada Allah, kamu ngerti caranya sholat, kamu ngerti caranya hidup, bahkan kamu ngerti caranya ngadepin orang tua. Siapa dia? Guru. Karenanya kita nih dalam hidup mesti punya guru, teman-teman. Harus punya guru. Cuman bedanya antara orang tua sama guru, orang tua kita nggak bisa milih, tapi guru kamu bisa milih. Orang tua nggak bisa ganti, tapi guru kamu bisa ganti. Kalau ternyata dia tidak membawamu kepada Allah, ganti gurunya. Kalau gurumu mengajak kepada perbuatan-perbuatan dosa, ganti gurunya. Ustazah, saya punya guru, senengannya manggil saya ustazah berduaan, padahal dia udah punya istri. Terus suka pegang-pegang tangan saya, ustazah. Katanya kalau guru sama murid tuh nggak apa-apa. Bu, Nabi Muhammad kurang guru apa? Tapi Nabi Muhammad bahkan urusan yang paling penting seperti baiat saja, Nabi Muhammad tidak berkenan menyentuh kulit perempuan yang bukan mahramnya. Kadang-kadang juga nggak dari gurunya, dari muridnya. Bib, salaman dong Bib. Kiai, saya mau salaman sama Kiai biar berkah. Kiainya bilang nggak usah pakai salaman, saya punya wudhu, air kan banyak. Kiai, kalau batal kan Kiai bisa wudhu lagi. Ayo Kiai, biar saya berkah Kiai. Nggak gitu caranya nyari berkah. Halo? Nggak gitu caranya mau nyari berkah ya Bu? Kak, Dek, Nak, nggak gitu mau nyari berkahnya guru. Nggak ada berkah dalam dosa, nggak ada. Tidak ada berkah dalam dosa. Yang ada adalah halakah. Apa itu halakah? Kehancuran. Berkah adanya pada taat pada Allah Subhanahu wa taala. La ya'izzu man adaik wa la yadhillu man walaik. Kita baca tuh kan di saat kunut,
Ya Allah, kami paham nggak ada orang hina dengan memuliakanmu, taat padamu nggak bakalan bikin hina, dan nggak akan bikin mulia orang yang menjauhi ajaranmu, yang tidak nurut kepadamu. Jadi dosa tuh hanya akan bikin kehinaan, bukan kemuliaan, apalagi keberkahan. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Nggak boleh taat sama manusia selagi dia membawa kepada kemaksiatan di jalan Allah. Kita nggak boleh taat sama orang, mau dia udah ngajarin kita kayak apapun, jika dia membuat kita mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa. Ini saya sampaikan ini karena belakangan tuh, tahun-tahun kemarin suka ngeri dengernya. Ada orang punya pondok pesantren, kemudian nyuruh santrinya buat pijitin dia, santri perempuan, dianya laki-laki. Akhirnya kemudian terjadilah apa yang terjadi. Muridnya bilang, saya takut kalau nggak saya turutin, nanti akhirnya saya kualat, nanti akhirnya saya nggak dapat keridhaan guru saya, nanti akhirnya saya masuk neraka. Nggak ada ceritanya masuk neraka, justru kalau kamu taat terhadap kemaksiatan di jalan Allah. Nggak boleh taat kalau orang tersebut mengajakmu bermaksiat,